Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama cerita misteriku. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Apakah kalian tahu apa itu indigo? Ya, sebuah kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Dan malam ini, aku akan menceritakan tentang Rudy dan Cheryl adiknya. Cheryl saat ini duduk di bangku SMP. Cheryl memiliki mata yang bisa melihat hal gaib. Saking seringnya, ia sudah tak lagi kaget dengan wajah-wajah menyeramkan makhluk yang selama ini dia lihat. Begitu juga dengan hantu yang sering mengikuti kakaknya. Bagi Cheryl, melihat kuntilanak yang menyukai Rudy itu sudah biasa. Karena Rudy tak peduli dan tak melihat apa yang dilihat oleh adiknya. Jadi Rudy selalu tak mempedulikan atau memusingkan hantu-hantu yang mengikutinya. Tapi ada satu kuntilanak yang sangat berbeda dari yang lain. Kuntilanak itu begitu dekat dengan Rudy, selalu mengikuti Rudy kemanapun. Kuntilanak itu tak pernah lepas dari Rudy. Malam itu, Rudy dan Cheryl tidur satu kamar. Karena Cheryl yang sedang tak enak badan diperintahkan orang tuanya untuk ditemani kakaknya. Di tengah malam, Cheryl tak bisa tidur dan matanya pun tertuju ke arah Rudy. Betapa terkejutnya Cheryl saat melihat kuntilanak itu tengah melilit tubuh Rudy dengan rambutnya. Darahnya yang menetes mengotari tubuh Rudy. Cheryl menjerit hingga membangunkan Rudy karena panik. Setelah Rudy terbangun, Cheryl menceritakannya, tapi Rudy hanya tertawa seakan tak percaya apa yang dilihat adiknya. Keesokan harinya, Rudy meminjam lipstik Cheryl. Awalnya Cheryl tak menghiraukan, sampai terlintas pertanyaan untuk apa lipstik itu. Rudy kan anak laki-laki, ada niatan untuk mengintip. Cheryl masih sangat takut untuk melihat kuntilanak yang tak lepas menggenggam Rudy. Hingga suatu hari, Cheryl kehilangan baju kesayangannya di lemari. Cheryl terus mencarinya, juga bertanya pada kedua orang tuanya. Tapi mereka tak mengetahui. Mereka hanya tahu bahwa baju Cheryl ada di dalam lemari. Hingga akhirnya Cheryl memberanikan diri untuk bertanya pada Rudy. Beberapa kali Cheryl mengetuk pintu kamar Rudy, namun ia tak kunjung menjawabnya. Cheryl membuka sendiri dan sangat terkejut ketika melihat Rudy sedang memakai bajunya dengan make up di wajahnya. Cheryl melihat kuntilanak tengah melahap telinga Rudy. Segera Cheryl adukan pada orang tua mereka. Ayah dan ibu juga sangat heran dan terkejut dengan kelakuan aneh Rudy. Segera mereka membawa Rudy ke tempat ruqyah terdekat. Saat tengah di ruqyah, Rudy terus mengeluarkan muntahan lendir serta jarum-jarum kecil yang ikut di dalam lendir itu. Kuntilanak pun sangat kesakitan dan mengancam Cheryl juga keluarganya. Cheryl tak menghiraukan dan tetap fokus pada kakaknya yang tengah lemas. Setelah di ruqyah, keadaan Rudy sudah membaik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan Cheryl tak melihat kuntilanak itu lagi di dekat kakaknya. Cheryl begitu lega dan merasa kalau hal ini sudah berakhir. Malam pun tiba. Cheryl tak bisa tidur, entah kenapa. Dia merasa ada yang mengganjal. Sekitar pukul 1 tengah malam, Cheryl terbangun dan membuka mata. Wajah kuntilanak yang sangat mengenaskan itu tepat berada di depan matanya. Karena takut, Cheryl memejamkan matanya dan merasa kalau ini hanyalah halusinasi saja. Tapi setelah membuka mata kembali, wujud kuntilanak itu ada dua, dan mereka tampak marah besar seperti singa yang sedang mengaum. Mulutnya yang penuh darah dan nanah terbuka lebar. Kuntilanak menyeramkan itu mencekik Cheryl.
sedangkan satunya lagi menindihi kaki Sheryl. Terus menculik Sheryl hingga Sheryl dibongkar Rudy. Ternyata benar, itu hanyalah mimpi. Rudy berkata kalau Sheryl mengigau hingga menendang-nendang kakaknya. Saat itu, betapa terkejutnya Sheryl melihat Rudy kembali ditempeli kuntilanak. Tapi kali ini ada dua. Ya, mereka adalah kuntilanak yang ada di mimpi Sheryl. Sheryl mencoba mengadukan lagi kepada orang tuanya, tapi ia menahan dan menunggu sampai esok hari. Apakah Rudy bertindak aneh lagi atau tidak? Keesokan harinya, Rudy semakin parah. Rudy bersolek layaknya seorang perempuan, juga memakai baju-baju milik Sheryl yang sangat bagus. Sheryl berniat menghentikan kakaknya yang hendak keluar rumah. Tapi entah kenapa, mata Rudy menjadi berbeda. Dia seperti bukan Rudy. Sheryl segera mengadukan ini pada orang tuanya. Jelas, ayah dan ibu sangat malu dengan kelakuan aneh Rudy yang tiba-tiba berubah. Karena tak mengizinkannya keluar rumah, Rudy dan orang tuanya bertengkar sangat hebat. Tak bisa melawan karena kekuatan Rudy yang begitu besar hingga membalikkan lemari juga sofa-sofa di rumah. Tak ada kesempatan untuk membawa Rudy ke tempat ruqyah. Akhirnya Sheryl yang memanggil peruqyah itu. Segera mereka mengikat tangan dan kaki Rudy yang meronta-ronta dan menyeret Rudy yang kesurupan menuju kamarnya. Juga menutup rapat pintu agar tak ada orang yang melihat atau merekam kejadian ini. Meski begitu, tetaplah suara besar Rudy yang berteriak itu terdengar kemana-mana. Tali yang mengikat Rudy pun sesekali lepas. Sheryl, peruqyah maupun kedua orang tuanya tak menyerah sama sekali. Hal ini membuat mereka lebih gemas dan sangat ingin menyelesaikan keanehan ini. Saat tengah di ruqyah, Rudy memuntahkan darah serta paku. Sadarlah Rudy dari mukanya. Sheryl tak melihat dua kuntilanak itu karena mereka berpindah ke botol yang digenggam si peruqyah. Setelah diterawang, ini adalah sebuah santet atau ilmu hitam yang dikirimkan seseorang karena niatan untuk balas dendam atau iri hati jarak jauh. Santet ini dikirimkan dari seorang wanita yang menyukai Rudy. Tak disangka ada seorang gadis yang mengirimkan Rudy santet agar menjadi gila dan menjadi bencong. Gadis itu adalah teman sekelas Rudy yang cintanya sempat ditolak Rudy. Padahal gadis itu sangat mencintai Rudy dan sangat terobsesi. Gadis itu tak mau Rudy jadi milik siapapun, sehingga dikirimkanlah santet agar Rudy menjadi bencong. Dengan begitu tak ada perempuan lain yang menyukai dirinya. Dengan hati tenang, Rudy, Sheryl, dan kedua orang tuanya segera berdoa bersama untuk terhindar dari makhluk jahat. Sekian cerita dariku. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang lebih menegangkan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.